Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu prinsip-prinsip hereditas. Kalau umumnya dikatakan adalah substansi genetik. Di materi 3, setelah metabolisme, kita akan membahas tentang substansi genetik. Substansi genetik di sini membahas tentang apa itu kromosom, apa itu DNA, apa itu yang dikatakan dengan gen. Itu yang harus kalian pahami, 3 kata kunci dalam prinsip-prinsip substansi genetik atau hereditas. Yang pertama, kita membahas tentang standar kompetensinya dulu. Kompetensi dasarnya di sini adalah kalian mampu memahami konsep dasar dan prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas, maksudnya lingkungan sekitar kita. Nah, di sini setelah kalian memahami konsepnya, kalian akan memahami lagi apa sih yang dikatakan dengan tunggu sebentar, ada yang masuk. Sebentar. Oke, kita masuk di sini ya. Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas. Maksudnya sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat ya, tentang bagaimana sih hereditas dan substansi genetika itu. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai kenapa loading banget. Oke. Kemudian kita membahas tentang kompetensi dasarnya tadi. Kalian akan mampu menjelaskan konsep gen, konsep DNA, dan kromosom itu sendiri. Yang intinya adalah kalian harus paham 3 tadi, ada gen, ada DNA, dan ada kromosom. Yang pertama kita membahas tentang kromosom. Dilihat dari gambarnya ini ada yang dimaksud dengan kromosom. Ini contoh kromosom. Ini berarti dia masih 1 kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah substansi padat yang di dalamnya terdapat protein dan asam nukleat. Itu adalah kromosom. Kromosom di sini berfungsi menentukan atau membawa sifat yang di dalamnya terdapat gen. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama ini adalah kromatid. Kemudian yang kedua itu adalah sentromer. Yang ketiga ini adalah lengan yang pendek. Yang ini adalah lengan yang panjang. Nanti kromosom itu berdasarkan lengannya, mau dia pendek, mau dia panjang, dibagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah tipe-tipe kromosomnya. Yang pertama misalnya dia hanya punya 2 lengan yang sama panjang. Dikatakan telosentrik kalau sentromernya berada di ujung. Kemudian dikatakan akrosentrik apabila ada 2 lengan yang keduanya lagi sangat pendek atau mendekati sentromer. Itu dikatakan dengan akrosentrik. Kemudian ini submetasentrik, di mana sentromernya itu satu lebih pendek, yang lainnya lebih panjang. Tapi tidak terlalu mendekati dari sentromer. Jelas ya, akrosentrik dan submetasentrik ya. Kalau akro dia sangat pendek, kalau submetasentrik dia sangat sedang, maksudnya tidak pendek, tidak panjang. Kalau dia metasentrik, lengan kanan dan lengan kiri atau ke semua lengannya itu adalah sama panjang. Itu kalau tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kalau dia berada di ujung dikatakan telosentrik. Kalau dia berada di tengah-tengah, lengan yang satu sangat pendek, yang satunya panjang, itu akrosentrik. Kalau dia berada di tengah, kemudian
salah satu ujungnya itu sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian metasentrik itu kedua lengannya itu sama panjang. Untuk kromosom bisa ya? Paham ya untuk kromosom? Haryo bisa, Haryo? Bisa, Bu. Paham ya? Karena masih membahas tentang kromosom. Kromosom tadi adalah suatu substansi padat yang di dalamnya terdapat asam nukleat dan protein. Kemudian kromosom itu terdiri atas beberapa bagian berdasarkan tipe kromosomnya. Yang pertama ada telosentrik, ada akrosentrik, ada submetasentrik, dan metasentrik. Lanjut ke berikutnya. Ini adalah tipe-tipe DNA. Kita admin dulu. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe DNA. Ini semua DNA. Ada DNA ini berarti rantai tunggal, ini rantai ganda, ini basa nitrogen, yang ini kromosom yang berada di dalam inti sel. Oke? Ini adalah kromosom. Ini kromosom, ini adalah salah satu kromosom. Di dalam tubuh manusia itu terdapat kromosom. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke substansi genetika itu sendiri. Seluruh peristiwa kimia atau metabolisme diatur oleh suatu master berupa makromolekul yang biasa disebut dengan DNA, deskribonukleat asid, dan RNA, ribonukleat asid. Di dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, yang dia merupakan multiseluler, dia akan memiliki asam nukleat 2, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA digolongkan sebagai asam nukleat. DNA dan RNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Tempat penyimpanan informasi genetik. Berarti di dalam DNA dan RNA itu ada gen. Di dalam DNA, RNA ada gen. Di dalam kromosom ada DNA dan RNA. Jelas penempatannya ya? Jelas ya? Oke, jadi kalau DNA di dalamnya ada gen. Di kromosom ada DNA, ada RNA. Untuk makhluk hidup multiseluler seperti manusia, di dalamnya terdapat 2, ada DNA, ada RNA. Kalau virus kan hanya salah satunya. Apakah dia RNA, apakah dia DNA. Jelas ya untuk substansi genetik. Kemudian, kita bahas lagi tentang kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul. Ada protein. Protein ini di dalamnya nanti terdapat asam amino. Asam amino nanti di situ ada kayak leusin, isoleusin, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada DNA. DNA seperti kita ketahui bahwa dia penentu genetik di dalam suatu makhluk hidup. Misalnya Audi punya ayah, DNA Audi sama DNA ayah itu sama. Karena itu adalah keturunannya. Kalau Haryo sama Sulfikar kan tidak mungkin karena DNA-nya berbeda, bukan keturunannya. Oke? Hanya contoh. Hanya contoh. Jadi kalau Sulfikar hilang, nanti kalau mau dicari pakai DNA orang tuanya yang diambil. Oke? Kemudian, struktur padat kromosom hanya dapat dilihat pada saat pembelahan sel tahap metafase. Metafase di sini nanti kita bahas di pola-polanya. Ada pembelahan sel nantinya. Di kelas 2 kemarin juga kita bahas tentang metafase, prometafase, telofase. Udah ya, kita bahas yang itu. Itu kita kesampingkan dulu. Kemudian di kromosom juga terdapat nukleus atau inti sel. Kemudian kromosom juga itu punya benang-benang kromatin yang halus.
Kalau kalian ingat kembali tentang profase, telofase, di situ ada benang kromatin, benang-benang kromatin. Lanjut. Nah, di dalam kromosom ada namanya nukleosom, merupakan unit dasar dari suatu kromosom. Di dalamnya terdapat nukleolus atau nukleus. Di dalamnya ada DNA maupun RNA. Kemudian, pengemasan kromosom secara singkat. Kalau di umumnya itu untai DNA itu dipintal pada suatu set protein yang disebut dengan nukleosom. Kemudian benang-benangnya yang terpintal menjadi lipatan disebut dengan solenoid. Kemudian lipatan solenoid lagi membentuk benang-benang kromatin. Kemudian benang kromatin inilah yang akan membentuk dari suatu kromosom. Sampai sini bisa ya? Yang inti aja lah, kalau kita bahas tentang kromosom berarti di dalamnya ada DNA, ada asam nukleat atau protein. Asam nukleat itu adalah DNA, kemudian proteinnya itu nanti strukturnya berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke sini, ini kromosom. Struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Ini adalah DNA helix atau ganda. Kalau DNA itu berarti dia double helix atau dua untaian, dua garis, dua lipatan. Dia akan membentuk manik-manik. Nih, nukleus membentuk manik-manik. Kemudian solenoid ini membentuk benang-benang. Ini membentuk benang-benang. Benang-benang ini akan membentuk suatu kromatin. Dari kromatin nanti menjadi kromosom. Jelas ya? Mulai dari sini, dari DNA, double helix, kemudian membentuk nukleosom, nanti kayak manik-manik. Ini secara mikroskopis ya. Ini udah sampai perbesaran berapa. Kemudian membentuk solenoid. Ini adalah solenoid. Ini adalah solenoid. Nanti setelah membentuk solenoid, nanti membentuk benang-benang. Ini adalah benang. Kumpulan dari benang-benang kromatin inilah yang menjadi kromosom. Jelas ya untuk kromosom? Itu masih sangat mudah. Kita lihat lagi siapa sih? Admin Aum. Kemudian bagian-bagian dari kromosom. Langsung kita lihat di sini aja ya. Nih, bagian A itu adalah telomer. Nih, telomer. Telomer adalah daerah terujung kromosom yang fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Itu dari telomernya. Bagian B itu kontriksi sekunder. Kontriksi sekunder fungsinya adalah dia membantu dalam proses konektivatornya. Kemudian ada namanya satelit. Jadi semua kromosom itu sebenarnya punya satelit. Nah, satelit ini berfungsi sebagai bagian kromosom yang terletak di ujung lengan kromatid. Kemudian selanjutnya ada namanya kontriksi primer, sentromer dengan kinektekornya. Ini bagian D. Ini D ya. Kemudian E itu adalah lengan. Yang tadi Ibu maksudkan, lengannya kalau dia panjang, kalau dua-duanya panjang lengannya sama, berarti itu adalah metasentrik. Nih, fungsi apa sih lengannya itu? Nanti kita lihat lagi. Sampai sini bisa untuk bagian-bagian kromosom? Kromosom ada telomer, ada satelit, ada kinetekor, ada lengan, ada kontriksi. Yang kalian pahami hanya 5 dulu. Ada telomernya, ada kontriksi, ada satelit, ada kinetekor, ada lengan. Yang dipahami hanya 5 itu dulu aja.
Ada yang mau nanyain dulu tentang kromosom? Ya, enggak lah ya. Kenapa tidak? Berarti udah paham ya kromosom. Di LKS juga ada sih, udah banyak itu. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Oke, kita masuk berikutnya berarti di kromosom. Tipe-tipenya. Tipe-tipenya ini adalah satu kromosom tanpa replikasi. Berarti ini hanya ini. Kromosom hasil replikasi berarti dia sudah 2. Ini berarti satu kromatid, ini kromatid kembarnya. Jadi ini adalah, sebenarnya ini adalah satu kromosom, ini yang menduplikasi, satu kromatid, ini kromatid kembarnya. Kalau di umumnya kita lihat kromosom pada manusia, ini adalah sentromernya, berarti ini adalah satu kromatid, satu kromatid. Jadi satu kromosom terdiri atas 2 kromatid, 1 sentromer. Paham? Paham ya? Halo. Amel, paham Amel? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita bahas tentang kromomer. Ini kromomer, kromomema suatu kromosom. Berarti ini di dalam satu kromosom ya. Satu kromosom, satu kromatid. Ini satu kromatid kan? Satu kromatid. Di dalam kromosom ada terdapat kromonema. Di dalam kromonema yang berwarna merah ini ada titik-titik kecil, namanya kromomer. Jelas ya? Jadi satu kromosom terdiri atas 2 kromatid. Di dalam satu kromatid terdapat kromonema. Di dalam kromonema terdapat kromomer. Jelas? Jelas ya? Ulangi, Bu. Ulangi ya. Satu kromosom terdiri atas 2 kromatid. Satu kromatid di dalamnya terdapat kromonema. Di dalam kromonema terdapat kromomer. Ya, saya ulang lagi. Satu kromosom terdiri atas 2 kromatid. Di dalam kromatid terdapat kromonema dan kromomer. Jelas ya? Jelas? Jelas. Itu harus dipahami ya. Ya. Itu satu konsep. Lumayan. Ya. Bu. Konsep lain yang tadi awal ya. Di dalam kromosom terdapat substansi genetik, DNA, dan asam nukleat. Di dalam asam nukleatnya itu terdapat gen. Nanti kita bahas lagi tuh. Ini adalah contoh kromosom. Ini kromosom pada manusia. Ini berarti 1, 2, 3, sampai 22. Ini menentukan jenis kelamin yang XX. Kalau dia sama seperti ini berarti dia perempuan. Kalau dia hanya 1 seperti ini berarti dia laki-laki. Ya, berarti 22XX berarti dia adalah perempuan, jenis kelamin perempuan. 22XY berarti dia adalah laki-laki. Itu adalah kromosom pada manusia. Kromosom ini tidak muncul secara fenotip, tapi genetik. Ini di dalam tubuh nih, kromosom ini di dalam tubuh. Dia muncul sebagai laki-laki, kalau dia XY, fenotipnya kelihatan, struktur tubuhnya beda ya. Kemudian kalau dia kromosomnya 22XX, itu perempuan. Muncul fenotipnya seperti model yang kalian lihat sehari-hari. Oh, itu perempuan, oh itu laki-laki, berdasarkan jenis kelamin. Tapi kan tidak kelihatan kromosomnya. Yang kelihatan adalah jenis kelamin umumnya.
Kalau dia seperti Alvin berarti dia laki-laki, kalau dia seperti Griselda berarti dia adalah perempuan. Aku cewek, Bu. Ah, kamu cewek? Wah, bolehlah. Cowok yang kecewek-cewekan. Nah, ini yang saya bahas tadi masalah bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya ya. Yang pertama, ada metasentrik. Nih, metasentrik. Kromosomnya yang terletak sentromernya berada di tengah-tengah. Udah. Submetasentrik, kromosom yang letaknya tidak berada di tengah, yang tadi sebagian. Kemudian akrosentrik, itu yang berada di dekat ujung, berarti yang pendek ya, pendek sekali. Kemudian telosentrik, yang kromatidnya berada di ujung atas, sentromernya berada di ujung. Nih, Ibu tampilkan lagi. Nih, jelas ya. Ini A, metasentrik, B, submetasentrik, C, akrosentrik, D, telosentrik. Ini kalau satu kromatid loh ya. Ini satu kromatid. Ini satu kromatid. Yang Ibu contohkan tadi ini dua kromatid. Jelas? Jelas bedanya ya? Nah, itu kalau satu dan dua kromatid. Nah, ini satu kromatid. Hanya satu. Kemudian kita masuk ke macam-macam kromosom berdasarkan autosom dan gonosom. Autosom itu kromosom tubuh. Misalnya pada manusia pria dan wanita bentuk serta jumlahnya sama, 22 pasang autosom. Gonosomnya itu kromosom seks. Yang Ibu maksud tadi tidak kelihatan. Kromosom seks adalah yang menentukan jenis kelamin manusia. Kalau XX itu adalah wanita, XY itu adalah laki-laki. Bentuk atau jenisnya beda. Autosom itu muncul. Laki-laki punya mata, kita perempuan juga punya mata. Itu yang saya maksud autosom. Kalau gonosomnya yang kromosom XY-nya, penentu jenis kelaminnya. Alat kelamin yang berbeda. Jadi ada autosom, ada gonosom. Ini adalah contoh dari tipe dan jumlah kromosom. Sel somatik manusia itu punya 46, kecuali sel gamet ya, berarti XY-nya nggak masuk nih. Kemudian kromosom berpasang-pasangan. Ada yang homolog, lokusnya berada dalam kromosom, spermanya itu 22 buah, X, ovum, dan X dan Y. Kalau X berarti dia perempuan, kalau Y berarti dia laki-laki. Kalau dia kata-katanya 22 buah, berarti dia haploid atau hanya satu. Kalau dia diploid, berarti dikali 2 saja ini. Berarti 44 buah kromosom seks. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom disebut diploid. 23 berarti XY-nya udah masuk. Makanya manusia itu 46 pasang kromosom yang diploid. Berarti sudah dikali 2 ya. Kenapa di sini 22, di sini 23? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Kenapa kalau sperma dan ovum itu 22, kalau sedangkan sel itu 23? Ada yang bisa? Halo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa jelasin? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu. Enggak, Bu. Oke, saya ulang ya. Kalau dia 22, itu kan sperma dan ovum belum masuk X-nya, berarti 22X. X itu dihitung 1. Jadi 22 tambah 1 berarti 23X pasang haploid. Berarti kalau dia diploidnya, berarti 23 dikali 2, 46 X. X kalau dia perempuan, 46 XY kalau laki-laki. Kalau itu mau digabung. Paham nggak maksud saya? Enggak. Enggak ya?
Ulang, Mana Bu. ya? Belum Ini, paham, Bu. manusia itu mempunyai 46 kromosom. 46 kromosom itu dari mana? Dari sini nih. Bentar, kita tampilkan. Nih. Kita kembali ke sini. Ini 22 karena ini adalah kromosom sel tubuh. Sampai di sini aja. 22 kali 2, ini kan masih ini masih diploid ya. Ini masih 2 kali. Dikatakan 22. Tapi kalau dia haploid berarti 22 dikali 2, 44 kromosom. 44 kromosom. Ini kan ada X, masih ada satu lagi. Makanya 22 ditambah 1 sama dengan 23 kromosom yang diploid. 22 AA atau 22 XX. Kalau mau dijadikan satu berarti 23 kromosom. Kalau dia diploid, kalau dia haploid sisa dikali 2. Berarti 46 kromosom. Kalau pada manusia. Berarti selnya itu sel tubuhnya 46. Kalau sel kelaminnya hanya 22 XX, 22 XY. Kalau sel tubuhnya 22 ditambah 1, 23 kali 2 berarti 46. Paham? Paham lah ya. Paham aja. Iya lah. Contoh. Pahamin lah. Itu contoh. Kalau kita manusia kan kalau saya perempuan, kromosom sel tubuhnya adalah 23 XX. Kalau kamu laki-laki 23 XY. Itu kromosom seksnya. Kalau kromosom sel kelaminnya 22 tambah 1, 23. Kayak gitu aja lah ya. Nanti saya jelaskan lagi lah di chat aja. Nih jumlah kromosom pada hewan. Lalat buah itu 8 per 4 pasang. 3A XX, 3A XY. Ada yang bisa jelasin itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Bisa menjelaskan? A-nya itu apa, Bu? A itu sama kalau dikatakan pasangan. Pasangan. Ini haploid. Haploid. Kalau ini diploid. Ibu jelasin semua aja dulu ya, nanti bertanya ya. Karena waktunya nggak lama nih. Ini misalnya ya, 3A. Ini kalau ini masih haploid, berarti 3A kali 2. 3 kali 2, 6. Ditambah 1. Atau 3A ditambah XX berarti 4A. 4A dikali 2 sama dengan 8. Bisa? Iya. Bisa enggak? 3A ditambah XX, XX itu 1. Berarti 3A tambah 1 sama dengan 4A. 4A dikali 2 sama dengan 8. 8. Ya, yang begitupun yang ke bawahnya ya, begitupun ke bawahnya. XX itu adalah penentu jenis kelaminnya. XX berarti lalat buah betina, XY berarti jantan. Tapi jumlah sel kromosom dalam tubuhnya itu 3A ditambah XX, 3A tambah XY, XY-nya dihitung 1. Ini hitung 1, ini hitung 1. Berarti 3A tambah 1 sama dengan 4A. 4A dikali 2 sama dengan 8. Sampai situ untuk kromosom ya. Sekarang saya masuk gen. Gen adalah ini unit
instruksi untuk menghasilkan satu sifat yang hereditas atau herediter tertentu. Contoh, kalau dia dominan, biasa disimbolkan huruf besar. Kalau dia resesif atau tidak muncul, disimbolkan huruf kecil atau T. Misalkan, rambut keriting berarti T besar, dominan terhadap rambut lurus, T kecil. Berarti keturunannya nanti adalah dominan rambut T besar tadi. Kemudian alel. Alel adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi dalam suatu sifat. Ada alel ganda, ada alel tunggal. Sekarang kromosom dan gen. Kromosom itu mengandung DNA. Di dalam DNA ada gen. Jelas? Kromosom, ditanya, kromosom itu isinya apa? Kromosom isinya DNA. DNA itu isinya apa? Adanya gen. Gen ya, atau genom. Jelas ya? Jadi, kromosom di dalamnya ada DNA. Di dalam DNA itu ada gen. Jadi kalau ditanya, DNA itu di dalamnya isinya apa? Ada gen di dalamnya. Kemudian ini, letak dari simbol gen. Kalau dilihat di dalam DNA ya. Nih ada locus, ini gennya nih, yang kecil-kecil ini. DCDA itu adalah gennya. Yang ini kromosomnya. Berarti kromosomnya itu di dalamnya ada DNA, di dalam DNA itu ada gen. Nih, ada ini kanan kiri berarti dia diploid. Kalau cuman kanan aja berarti haploid, kalau dua-duanya berarti diploid. Kemudian ini adalah contoh letak dan simbol alel ya. Kalau dia homozigot dominan, contoh ini ya, contoh hanya buah manis, berarti M besar, M besar. Homozigot resesif, buah asam, M kecil, M kecil. Heterozigot, buah manis, M besar, M kecil. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, misalnya warna, bentuk rambut, warna mata, warna kulit itu sifat yang tampak. Genotip, misalnya penyusun genetik dari suatu fenotip. Genetiknya misalnya, saya menderita hemofilia, berarti saya gennya adalah gen hemofilia, tapi di tubuh saya tidak kelihatan bahwa saya sedang menderita hemofilia. Jelas? Jelas. Ya, kalau genotip berarti tidak tampak, fenotip tampak. Kalau homozigot dominan berarti disimbolkan dengan huruf besar semuanya. Kalau dia homozigot resesif disimbolkan dengan huruf kecil semuanya. Kalau dia heterozigot berarti disimbolkan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian kita masuk di struktur DNA. DNA di dalamnya ada gula dan basa nitrogen, gugus fosfat. Ini satu DNA itu terdiri atas satu gula, satu basa nitrogen, satu fosfat. Umumnya mengatakan fosfat, tidak gugus fosfat. Basa nitrogen di sini untuk RNA itu hampir sama, bedanya hanya di timinnya. Timinnya diganti urasil kalau dia RNA. Basa nitrogen terdiri atas dua, ada purin dan pirimidin. Purinnya untuk DNA, RNA sama, adenin, guanin disimbolkan A dan G. Pirimidin, pada DNA ada sitosin disimbolkan S atau C, timin disimbolkan T. Tapi kalau pada RNA timinnya diganti urasil, simbolnya adalah U. Kemudian ini adalah contoh DNA. DNA itu sifatnya adalah double helix atau ganda. Ini dua rantai, ini rantai satu, ini rantai dua. Yang letaknya berlawanan arah. Pita biru menunjukkan ini nih, pita biru menunjukkan rantai dua gula fosfat, sedangkan ini nih, S itu adalah rantai-rantai penghubung basa nitrogen. Jelas ya? Jadi yang biru-biru ini antara gula dan fosfat,
Sedangkan yang garis-garis di dalamnya adalah basa nitrogen yang selalu akan berpasangan. Kemudian ini adalah contohnya. Nih, ikatan hidrogen. Ini yang bulat warna ini adalah gula. Ini basa nitrogen. Ini fosfat. Jelas? Saya ulang. Satu rantai DNA atau nukleotida terdiri atas satu gula, satu basa nitrogen, satu fosfat. Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Lanjut ke berikutnya. Ini DNA secara umum. DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida. Kalau DNA dia adalah rantai ganda terpilin atau double helix. Anak tangganya terdiri atas susunan basa nitrogen A, T, S, G, adenin, timin, sitosin, guanin. Dia berpasangan. Ibu tangganya adalah gula ribosa. Jadi harus diingat lagi, kalau DNA itu double helix, anak tangganya itu berpasangan antara adenin, timin, sitosin, dan guanin. Ibu tangganya adalah gula ribosa. Nih contohnya. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA C5 aksen deoksiribosa, sementara ujung DNA lainnya merupakan gugus hidroksil dengan C aksen deoksiribosa. Contohnya, 3 aksen ke 5 aksen, 5 aksen ke 3 aksen. Nggak usah terlalu dipusing ini karena memang agak sulit. Pakai ini aja yang di bawah. 5 aksen ke 3 aksen, 3 aksen ke 5 aksen. Artinya double helix, berpasangan kan, berputar. Basa nitrogen yang adenin itu berpasangan dengan timin. Kalau ada kata adenin, dia berpasangan dengan timin. Kalau dia ada timin, berpasangan dengan adenin. Begitu selanjutnya. Guanin, sitosin. Timin, adenin. Sitosin, guanin. Pokoknya ini berpasangan selalu. Ini selalu berpasangan. Ini masih peristiwa transkripsi di sintetis protein nantinya. Jadi kalau dia DNA, A selalu berpasangan dengan T, G selalu berpasangan dengan S. Begitupun sebaliknya, A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan S. Kalau dia masih rantai DNA. Ini contohnya. Nukleotida. Ini timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Ini selalu bersama. Ini pasangan yang selalu ada pada rantai DNA. Jelas ya? Ini gula, yang biru ini pita biru, yang ini adalah fosfat atau terbalik boleh. Ini fosfat. Ini kan gula nih. Seret. Ini fosfat. Pokoknya perhatikan rantainya. Apa itu polaritas? Polaritas itu adalah di dalamnya terdapat basa nitrogen, ada gula, ada fosfat, ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini adalah ikatan yang selalu ada pada setiap rantai double helix. Ini ketentuan char graph. Basa nitrogen dalam nukleotida tidak berjumlah sama rata. Tetapi adenin selalu sama dengan timin apabila dia DNA. Guanin dan sitosin selalu sama apabila dia DNA. Seperti yang disebutkan tadi, kalau ada A pasti berpasangan dengan T, kalau ada G berpasangan dengan C atau S. Sitosin itu bahasa Inggris, S Indonesia. Jadi boleh pakai S, boleh pakai C. Tapi umumnya orang menggunakannya C. Jarang pakai S.
Ini contoh replikasi DNA. Replikasi DNA di sini ada yang konservatif. Ini 1 jadi 2 pita. Semi konservatif, ini 1, ini 2 rantai langsung jadi 2 lagi. Kemudian dispersif, dispersif itu 1 rantai terdiri atas biru dan pink, tapi dia terdiri atas 2 bagian. Jelas bedanya ya, mana konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Jelas bedanya ya. Lanjut. Bu. 30. Ini RNA tadi, tipe-tipe RNA. Kalau RNA tadi tidak ada timin, tapi adanya urasil. Ya, timinnya diganti urasil. Ada 3 tipe RNA yang menghasilkan informasi genetik. Jadi RNA itu pembawa informasi genetik. Kalau DNA pembawa asam amino. RNA duta membawa kode genetik ke ribosom. RNA-R, komponen utama dari ribosom. RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ini struktur rantai RNA-T. Ini RNA-D. Struktur kimia urasil dan ribosa pada RNA. Jadi, di RNA-T nanti tidak ada lagi kata timin, tapi diganti dengan urasil. Ini perbedaan RNA dan DNA. Komponen gulanya sama. Gulanya deskribosa, ribosa. Yang berbeda nanti adalah di purin dan di pirimidinnya, di basa nitrogen. Yang Ibu katakan tadi, kalau dia DNA itu adanya timin, tapi kalau di RNA adanya urasil. Perbedaan bentuknya lagi. Kalau DNA itu double helix, panjang, ganda, sedangkan kalau RNA tidak, dia pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya kalau DNA ada di nukleus, ada di kloroplas, ada mitokondria. Kalau RNA ada di nukleus, sitoplasma, kloroplas, mitokondria. Kemudian kadarnya, kalau DNA itu selalu tetap, RNA tidak tetap berdasarkan informasi genetiknya masing-masing. Ini adalah kode genetik. Ini nggak usah dihafalkan karena setiap soal yang saya berikan nanti ada ininya. Ada yang berbentuk seperti cakram, ada yang berbentuk seperti tabel. Misal U A U, U A S, U A S. Dari bacanya dari sini ya. U berarti dia fenilalamin. Mana fenilalamin? Nih. Nih fenilalamin. Dari bacanya dari tengah. U fenilalamin. S masih fenilalamin. A leusin. G leusin. Jadi bacanya dari dalam keluar. Jelas ya? Untuk ini contoh kalau pakai cakram. Yang paling mudah itu pakai tabel. Kemudian ini adalah sintesis protein. Saya tidak akan membahas terlalu panjang masalah ini. Nanti ada bahasannya sendiri. Ini contohnya. Sebenarnya ini harus tatap muka. Kalau menurut saya ini agak sulit. Unit transkripsi dari 5 aksen ke 3 aksen. Dari 3 aksen ke 5 aksen. Dari sini ini masih DNA. Transkripsi, inisiasi, sampai di sini masih DNA. Tapi dari elongasi ke terminasi ini sudah RNA. Dari poin 2 ke poin 3 ini sudah RNA. Jadi di sini masih bisa muncul kata timin. Tapi kalau sudah di sini dan di sini, timin itu sudah tidak ada. Mereka berubah menjadi urasil. Jelas ya? Ini tahapannya. Bisa baca ini enggak? Bisa baca ini? Ini agak sulit menurut saya, tapi bisa. Ini RNA duta nanti mengirimkan messenger ke RNA-T. Namanya antikodon, berarti G jadi S, G jadi S jadi G. Antikodonnya masih peristiwa transkripsi. Kita lanjut aja. Nah, ke sini. Nih,
Ini terminasi translasi. UAG, UAA, UGA. Ini sudah RNA duta. Ini sudah yang disampaikan ke genetik kita. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Jadi yang kita pelajari tadi adalah gen, kromosom, DNA. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Haryo, apa yang kamu pahami Haryo dari pembelajaran hari ini Haryo? Ayo Haryo, apa yang kamu pahami tentang materi yang kita bahas tadi tentang gen, kromosom, dan DNA? Ayo Haryo. Yang lain, apa yang kita pelajari hari ini? Sebelum kita tutup. Yuk, apa yang kalian pelajari hari ini? Haryo, Audi, Fikar, oke ini Arina, monggo Arina. Apa yang kamu pelajari Arina? Ayo Arina. Apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini mengenai gen, kromosom, DNA, dan RNA? Ayo Arina. Alvin. Ayo Vin. Alvin. Ayo. Audi, Fildan. Aduh, Ibu sebut semua namanya nih. Ayo, apa yang kalian pelajari hari ini? Ayo. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yuk. Silahkan. Alvin. Haryo. Yang Ayo itu dong. susunan basa nitrogen pada DNA. Terus? Ada apa? Di dalamnya itu ada satu gula apa ya? Di dalam DNA terdapat satu gula, satu basa nitrogen, dan satu fosfat. Oke. Ya. Fildan, apa yang kamu tahu Fildan dari pembelajaran hari ini Fildan? Jangan di-on-mute terus, ayo. Terima kasih Arina. Ya. Fildan. Selain DNA, intinya kromosom dan gen juga berperan. Seseorang.
kromosom terdiri atas DNA dan RNA. Oke, bentar. DNA memiliki 3 komponen, Oke. gugusan gula, asam fosfat, basa nitrogen. Pinter. Terima kasih, Phil. Dan yang lain? Ayo yang lain. Itu Bu yang tadi XX, XY. Itu kromosom pada manusia. Tip ya. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada manusia berapa, Arena? 46. Oke, pintar. Yang lain? Griselda. Berapa jumlah kromosom pada lalat? Tadi ada lalat ya? Lalat buah. Berapa ya? Griselda. Iya. Berapa? 8, Bu. 8. Yang lainnya ada berapa? Jumlah kromosom. Iya, 8. 8 kromosom atau 4 pasang kromosom. Kemudian, satu lagi pertanyaan Ibu. Satu lagi ya. Mengenai tipe kromosom. Tadi kromosom tipenya ada berapa? Berdasarkan letak sentromernya. 2 bukan sih, Bu? 4. 4. Apa aja? Oh, Telosentrik, macam. akrosentrik, submetasentrik, sama metasentrik. Oke, pinter. Jadi nilainya bagus-bagus nanti ya. Terima kasih. Amin. Adi. Sama-sama, Bu. Ada yang ditanyakan lagi nggak yang nggak dipahami? Nanti masalah DNA dan RNA nanti Bu jelaskan manual ya. Mungkin nanti Bu bikin video sambil oret-oretan bagaimana yang dari 3 aksen sampai 5 aksen, dari 5 aksen ke 3 aksen, yang mana yang berpasangan antara guanin, timin, sitosin. Karena itu memang agak sulit. Nanti mungkin oret-oretan aja. Karena kalau pakai PowerPoint agak sulit. Nanti dioret-oret, nanti saya video. Nanti saya kirim ke YouTube mungkin hasil oret-oretannya. Oke, untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas sama sekali, hanya absensi harian, dan tolong jangan lupa absen. Untuk absen harian tadi diisi yang untuk daftar hadir harian. Kemudian semua yang masuk hari ini mungkin ada nilai plus dibanding yang tidak masuk meeting hari ini. Oke? Terima kasih banyak atas waktu kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.